Damai sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah dan kondisi kita dalam keadaan sehat dan baik. Biarlah kita semua dan keluarga kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan firman Tuhan maupun dengan ibadah, bahkan dengan puji-pujian yang akan kita naikkan pada pagi hari ini. Mari datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, Engkaulah tempat pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri
kasih Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Betapa pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami datang bersama dengan keluarga kami di hadapan-Mu Tuhan. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkati usaha kami, pelayanan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang peduli, Allah yang kasih setianya besar dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang berkuasa atas ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Baik, kita lanjutkan pujian kita. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena betapa baik Tuhan di dalam hidup kita, amin. Haleluya, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
baik, amin. Sebab Tuhan maha besar dalam hidup kita, amin. Haleluya, haleluya. Kita katakan sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sang Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Sekali lagi katakan sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita, amin. Kita harus percaya bahwa darah anak domba sudah menyelamatkan kita, sudah menebus kita. Dan kuasa-kuasa yang ada di luar kita dipatahkan oleh kuasa darah anak domba itu. Terima kasih dan kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita berkata, lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita berkata, Hineni. Kan ku katakan ya ketika Tuhanku memanggil, dan ku jawab ya tak kala Dia menguji. Yang ku tahu Dia pasti beriku kekuatan, dan ku yakin Dia akan meninggikanku. Dan ku katakan ya ketika Tuhanku memanggil, dan ku jawab ya tak kala Dia menguji. Yang ku tahu Dia pasti beriku kekuatan, dan ku yakin Dia akan meninggikanku. Hineni, Hineni.
ya ketika Tuhanku memanggil, dan ku jawab ya tak kala Dia menguji. Yang ku tahu Dia pasti beriku kekuatan, dan ku yakin Dia akan meninggikan. Katakan Hineni, Hineni, oh. Hineni, Hineni, kan ku lakukan yang Tuhanku mau. Hineni, dan ku kerjakan seperti yang Kau rindukan. Hineni, Hineni, dan ku lakukan yang Tuhanku mau. Hineni, Hineni, sekali lagi katakan Hineni, Hineni dengan sungguh-sungguh. Hineni, Hineni, kan ku lakukan yang Tuhanku mau. Hineni, dan ku kerjakan seperti yang Kau rindukan, dan ku kerjakan seperti yang Kau rindukan, dan ku kerjakan seperti yang Kau rindukan. Seperti pujian yang kami naikkan dalam ibadah kami pagi hari ini. Hineni, lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Kami berkata, ya Tuhan, di dalam ketaatan kepada Tuhan, kami mau taat akan perintah Tuhan melalui firman Tuhan. Diurapi dan diberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Urapan dari tempat yang maha tinggi mengalir, mengalir, mengalir. Nah, setiap firman yang disampaikan membawa kuasa yang dari Tuhan. Dan semua umat yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama sore hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28, demikian firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan gambar ini. Ini gambar kalau tidak salah di Bali. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, apa yang ada di perasaan Bapak Ibu?
Sejuk, bagus. Kayaknya tenang, adem gitu ya. Jadi apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi hati kita. Nah, coba di dalam suasana yang teduh begini, kemudian kita merenung. Itu bukan Bambang. Soalnya langsung Anton langsung pegang Bambang. Bukan. Renungkan hidup kita, kemudian merenungkan kira-kira satu pertanyaan yang kita renungkan adalah kira-kira apa sih yang bisa membuat kita itu bahagia? Ya, apa yang bisa membuat kita hidup bahagia? Orang-orang yang ada di sekitar Yesus, mereka berkata, berbahagialah perempuan yang melahirkanmu. Jadi melihat Yesus, melihat hikmatnya Yesus, melihat apa yang dikerjakan Yesus, orang-orang berkata, aduh betapa bahagianya wanita yang mengandung engkau dan melahirkan engkau. Saudara, apa yang dikatakan oleh para perempuan itu seolah-olah mereka itu mewakili ribuan bahkan jutaan orang yang berpikir demikian. Ah, seandainya aku punya, maka aku akan berbahagia. Seandainya aku menjadi seperti ibunya Yesus, pasti aku bahagia. Saudara-saudara, pernyataan ini, pikiran ini ada di pikiran banyak orang. Ribuan orang, bahkan jutaan orang berpikir demikian. Seandainya aku punya, maka aku bahagia. Duh, seandainya saya punya seorang suami seperti Stefanus, orangnya kalem, tidak banyak bicara, tapi bekerjanya bagus, sudah kalem, ganteng. Pasti juga, ini saya rasa ya, banyak juga ibu-ibu yang mikir begitu. Ibu-ibu di luar sana, bukan di sini. Kalau di sini kan udah punya semua. Ya, yang di luar sana pasti sempat juga pasti mikir, lihat Stefanus tuh, begitu lihat suami di rumah, aduh, klop begitu. Lihat Stefanus, ih keren. Kadang orang suka membanding-bandingkan begitu. Ya, suka membanding-bandingkan. Yang bapak-bapak lihat istri di rumah pakai daster 5 hari tidak ganti-ganti. Perjanjian lama. Seminggu. Oh, seminggu bukan 5 hari ya, seminggu ya. Sebuah pengakuan yang jujur. Ya, Bu Artati jangan tersinggung. Memang Pak Daniel tuh sukanya begitu. Orang Bu Artati tidak pernah pakai daster kok. Di rumah pakai daster seminggu. Setiap hari itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya itu parabola itu di sini terus. Ya, itu penguat sinyal itu. Lalu kemudian dibandingkan dengan istrinya Reno Barat. Lalu berpikir, dulu seandainya istri saya seperti itu, pasti gak mau keluar-keluar aku, katanya. Cepat pulang. Orang itu selalu begitu. Jadi apa yang dia tidak punya, itulah yang dipikirkan. Jarang orang bersyukur dengan apa yang dia punya. Maka mereka berpikir, seandainya aku punya, maka aku akan bahagia. Seperti seorang yang memotret, dia akan melihat orang lain, membidik orang lain, melihat apa yang dia punya, apa yang dipunya oleh orang lain. Saudara lupa bahwa setiap orang itu punya masalah dan berkatnya sendiri-sendiri. Orang yang Anda pikir bahagia itu, mereka juga punya masalahnya sendiri-sendiri. Orang yang Anda pikir kok kayaknya enak, ternyata mereka juga punya masalahnya sendiri dan belum tentu kita bisa pikul masalahnya dia. Hati-hati kalau kita sudah mulai
melihat kepada apa yang dipunya oleh orang lain, menginginkan apa yang dipunyai oleh orang lain, menginginkan harta atau menginginkan pengen punya seperti yang dipunyai oleh orang lain. Ingat bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Membanding-bandingkan, menginginkan, tamak dengan apa yang orang lain punya, itu sama dengan cinta akan uang. Dan itu adalah akar segala kejahatan. Pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, apakah kekayaan membuat kita bahagia? Dulu waktu belum ada handphone, kita belum punya handphone, keluarga itu akrab sekali. Apa-apa ngomong, suami istri ngomong. Sekarang suami istri di dalam satu rumah aja WA-WA. Menurut saya itu kebahagiaan jadi semakin berkurang. Jadi dengan bertambahnya kekayaan, kadang-kadang justru membuat jarak, membuat orang justru berkurang nilai kebahagiaannya. Dulu kalau kita makan bersama, saudara-saudara, karena nunggu makanan datang kira-kira 30 menit, yang dilakukan apa? Ngobrol. Sekarang saya perhatikan 5 orang duduk di kursi di meja nunggu makan 30 menit, apa yang dilakukan? Semua buka handphone, semua diam sambil nyanyi Silent Night. Semua pegang handphone. Menurut saya itu mengurangi kebahagiaan. Mengurangi kebahagiaan. Saya kadang-kadang pengen buat aturan. Jadi kalau kita lagi makan, itu kita siapkan satu keranjang, kemudian handphone kita taruh di sana semua. Bagus ya, gitu ya. Jadi kembali zaman jadul dulu. Karena ternyata itu yang membuat kita bahagia. Pertanyaan itu masih relevan. Apakah kekayaan membuat kita bahagia? Memang, saudaraku sekalian, kalau kita bisa hadapi dengan benar, kekayaan bisa membuat kita bahagia. Tapi kalau tidak, maka justru kekayaan itu bisa saling menjauhkan satu dengan yang lain. Sadarkah kita bahwa hidup itu bukan sekedar untuk makan? Hidup itu bukan sekedar untuk bekerja saja. Jadi bukan berarti kalau kita bisa memberi makan pada istri kita bekerja lalu memberikan makan pada istri kita, itu berarti kebahagiaan istri kita terjamin. Belum tentu. Belum tentu kalau kita bisa menyediakan semua kebutuhan anak-anak kita, lalu kemudian anak-anak kita menjadi bahagia. Belum tentu. Ketika Yesus mendengar para perempuan berkata, "Berbahagialah perempuan yang melahirkan engkau," maka apa jawab Yesus? Bahagia itu milik siapa? Ternyata bahagia itu adalah milik orang yang merenungkan dan memelihara firman Allah. Jadi tidak peduli apapun kondisi kita, saudara, berapa yang kita punya, kalau kita ini memegang firman Tuhan, maka Tuhan berkata, engkau berbahagia. Engkau berbahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sebetulnya kalau dalam bahasa aslinya itu name them one by one. Jadi bukan hanya menghitung, tapi coba sebutkan berkatmu satu persatu. Kadang-kadang kalau kita disuruh menyebutkan berkat kita berkata sulit. Tapi kalau suruh menyebutkan persoalan kita, banyak sekali. Lebih gampang menyebutkan persoalan kita ya. Coba sebutkan persoalan kita, aduh Pak saya sakit kepala, aduh saya hari ini saya mengalami ini. Gampang sekali kayaknya menyebut persoalan kita. Tapi kalau menyebut berkat Tuhan, coba. Mulai dari melek mata Anda bisa melek, itu pun sudah berkat Tuhan. Mulai engkau menghirup nafas, itu adalah berkat Tuhan. Coba hitung satu persatu. Maka kita akan kagum betapa luar biasanya Tuhan. Semakin hati kita dipenuhi dengan kekaguman akan kebesaran Tuhan, semakin kita akan berbahagia. Orang tidak menjadi bahagia karena dia tidak bisa menghitung berkat Tuhan. Karena yang dihitung adalah apa yang tidak ada padanya. Saya belum punya ini, saya belum punya ini. Maka itu akan membuat engkau tidak bahagia. Tapi kalau kita menghitung apa yang sudah saya dapatkan,
dari Tuhan, maka engkau akan bahagia. Jadi siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah orang yang merenungkan dan memelihara firman Tuhan. Pak, kalau saya bekerja, bisakah saya bahagia? Ya, kalau Anda bekerja dengan berjerih lelah, Anda bisa tetap berbahagia. Kalau engkau bekerja dengan tekun, tetapi dengan sikap takut akan Tuhan, maka engkau berbahagia dalam pekerjaan. Semua pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh hati, seperti untuk Tuhan, kita kerjakan dengan penuh hormat takut akan Tuhan, itu akan membawa dampak bahagia. Tapi pekerjaan yang kita lakukan tidak dengan takut akan Tuhan, pekerjaan yang kita lakukan dengan melanggar firman Tuhan, maka engkau tidak akan pernah berbahagia sementara engkau bekerja. Apapun yang kita kerjakan sebetulnya kuncinya sederhana. Apakah kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti engkau akan tenang, tentram. Menikmati hasilnya pun dengan tentram. Ketika engkau membawa pulang berkatmu, saudaraku sekalian, mungkin tidak sebanyak orang lain. Mungkin tidak sampai ratusan juta. Mungkin hanya dengan hitungan 1, 2, 3 juta saja. Kau bawa pulang, kau berikan pada istrimu, dan kemudian kau mengucap syukur bersama-sama. Kau berkata, Tuhan, aku percaya ini berkat-Mu. Itu membuat engkau tenang dan bahagia. Jadi letaknya bukan pada masalah jumlah sebetulnya, tetapi apa yang kau terima dari takut akan Tuhan. Sekalipun hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta, tapi ini hasil aku hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hasil mencuri, bukan hasil menipu, bukan hasil memeras orang, bukan hasil menjual diri, bukan hasil menjual integritas. Maka engkau akan menikmati berkat itu dengan penuh bahagia. Ya. Jadi, bisakah pekerjaan menghasilkan kebahagiaan? Ya, kalau pekerjaan itu kita lakukan dengan takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan harus dibangun di tengah-tengah pekerjaan kita. Mazmur 62 ayat 1 katakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Jadi kalau kita bekerja, sementara sikap kita dekat dengan Tuhan, maka itulah yang menghasilkan ketenangan. Saya ingat dulu seorang majelis gereja Isa Al-Masih Pandan Lamper, Bambang ingat almarhum Om Holian Chai. Ya, almarhum Om Holian Chai sudah meninggal. Dan beberapa bulan, 1 tahun atau 2 tahun setelah meninggal, istrinya juga meninggal ya. Saking mereka tuh sayangnya sekali. Namanya istrinya siapa, Mang? Tante, ya Buho, bener, aku Pak Buho, betul namanya. Tante Te Cing-nyo. Tante Te Cing-nyo. Pak Ho itu, saudaraku sekalian, bekerja pada seorang yang punya perusahaan apa itu, truk ya, jadi angkutan itu, truk. Mulai dari 1, 2, 3 truk sampai punya puluhan truk. Dia bekerja dengan tekun. Pak Ho ini tidak punya banyak hal, saudara. Dari dulu dia naik motor, tapi setia sekali. Di gereja dia melayani setia sekali. Tetapi sekalipun berkat yang dia terima tidak berlimpah-limpah, tidak begitu banyak, tetapi dia bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga. Kenapa? Karena sementara dia bekerja, dia membawa keluarganya hidup dekat dengan Tuhan, dan itulah yang membawa ketenangan. Bukan masalah banyaknya yang dia terima. Bosnya sampai kaya raya, artinya dia bekerja untuk bosnya kaya raya, dia tetap begitu-begitu saja. Tetapi dia bisa menikmati kebahagiaan itu. Nah, Mazmur 62 ayat 1 ini, saudara sekalian, kalau dalam versi mudah dibaca, dikatakan, aku harus tenang dan berbalik kepada Allah. Jadi kalau orang bekerja dengan sikap dekat dengan Tuhan, dengan tenang, dengan hidup benar, maka disitulah kebahagiaan akan dia rasakan. Kemudian yang kedua, saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana sih seorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan.
kita mengingat kisah Kornelius ya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kornelius adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kornelius adalah seorang yang beribadah. Kornelius adalah seorang yang berdoa. Kornelius adalah seorang yang banyak memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Jadi artinya Kornelius itu adalah seseorang yang hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Seseorang yang menghasilkan buah-buah roh di dalam hidupnya. Kalau saya melihat hidupnya Kornelius, maka saya bisa katakan demikian. Karakter lebih utama dibandingkan reputasi. Jadi buah roh yang dihasilkan di dalam hidupnya Kornelius itu lebih penting daripada catatan prestasi-prestasi dia. Dan ternyata di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4 yang dicatat di dalam Alkitab itu bukan prestasinya Kornelius, bukan reputasinya di bidang pekerjaan dia yang hebat, tetapi ternyata yang dicatat oleh Tuhan adalah buah dari kehidupan Kornelius ini. Itulah sebabnya saya berani mengatakan karakter lebih utama dibandingkan dengan reputasi. Dan akibat dari seseorang yang memiliki karakter yang baik, yang diubahkan ini, firman Tuhan berkata, Kornelius, doamu dan sedekahmu telah naik di hadapan Tuhan dan Allah mengingat engkau. Perkataan Allah mengingat engkau itu adalah berkat khusus yang Tuhan berikan kepada Kornelius. Kenapa? Karena Kornelius sudah melayani, memberi dengan ketulusan. Dan apa yang dilakukan oleh Kornelius itu adalah memberikan kebahagiaan tersendiri kepada Kornelius. Ketika Tuhan berkata, aku mengingat engkau, itu membawa kebahagiaan yang luar biasa. Jadi apa yang ingin saya katakan lewat kehidupan Kornelius ini, bagaimana Anda bisa berbahagia adalah kalau engkau menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup, menghasilkan karakter yang mempermuliakan nama Tuhan dan menggunakan itu untuk melayani Tuhan, maka itu adalah sumber kebahagiaan yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Ketika kita memberikan hidup kita, apa yang kita punya, maka Allah akan mengembalikan kepada kita kebahagiaan yang luar biasa. Jadi ini hal yang kedua, yaitu ketika kita menghasilkan karakter untuk melayani Tuhan, maka itu bisa menghasilkan kebahagiaan. Yang ketiga, bagaimana saya bisa atau kita bisa berbahagia. Ini adalah cuplikan dari khotbah yang pernah saya sampaikan di kebaktian wanita, yaitu kalau kita memiliki Tuhan di dalam hidup atau entheos. N itu di dalam, theos itu Allah. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15. Kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, itulah entheos, saudaraku sekalian. Nah, Allah yang berada di dalam hidup kita atau entheos itulah yang menghasilkan kegairahan, semangat. Ketika kita masuk di dalam Allah, bergerak bersama dengan Allah, jadi menghidupi hidup bersama dengan Allah, itulah yang namanya antusias, itulah yang namanya entheos. Salah satu contoh yang saya ambil dari entheos ini adalah kehidupan Raja Asa. Kehidupan Raja Asa di dalam 2 Tawarikh pasal 15. Ada 3 hal yang menunjukkan antusiasnya Raja Asa yang menghasilkan kebahagiaan bagi dia, yaitu ketika dia mempercayai Allah sebagai Tuhan, ketika dia menyingkirkan patung-patung berhala-berhala yang menjebak dia, dan kemudian ketika dia menyembah Allah yang benar. Jadi bagaimana Raja Asa itu membuat pembaharuan? Saudaraku sekalian, kita mungkin Bapak Ibu pernah mempelajari, ada yang pernah mempelajari bahwa di dalam kitab 2 Tawarikh itu ada kira-kira disebutkan 20 raja Israel. Dan di antara 20 raja Israel itu ternyata yang hidup benar dan melakukan pembaharuan itu hanya ada 5. Ya, ada 5. Salah satunya adalah Raja Asa. Jadi Raja Asa adalah raja yang hidup benar di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah masyarakat yang tidak benar.
Dan ketika dia hidup benar, dan bagaimana dia hidup benar adalah ketika dia entheos itu mempercayai Allah dan berkeputusan untuk menyembah Allah. Itulah yang mendatangkan kebahagiaan bagi Raja Asa, tetapi juga bagi keturunan. Keputusan yang diambil oleh Raja Asa untuk hidup di dalam Tuhan, itulah yang membawa kebahagiaan, yang membedakan dengan 15 raja Israel yang lain. Ya, bayangkan 20 hanya 5 yang benar, jadi hanya seperempat, hanya 25% saja yang benar dari pemimpin-pemimpin Israel. Ketika saya renungkan itu, saudaraku sekalian, 20 raja ini kan pemimpin umat Allah. Ternyata dari 20 pemimpin umat Allah hanya seperempat saja yang benar. Lalu kemudian saya berpikir kira-kira berapa jumlah pemimpin gereja yang ada di Indonesia dan berapa jumlah yang masih benar di hadapan Tuhan. Saya percaya saudaraku sekalian, kalau pemimpinnya benar, maka itu semboyannya Pak Anies itu pasti benar. Maju kotanya, bahagia rakyatnya. Harusnya sih benar, harusnya. Saya rasa kalau kita mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan, mempercayai Tuhan, maka kita akan bahagia dan keluarga kita akan bahagia. Maka kalau di dalam satu keluarga isinya perang, terus bertengkar, terus rasa-rasanya kebahagiaan itu hanya kayak mimpi saja, kita perlu bertanya, apakah ada entheos di dalam hidup kita? Itu sebuah keputusan. Ya. Ini hal yang ketiga, bagaimana membangun kebahagiaan, yaitu ketika kita berada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Yang keempat, saudaraku sekalian, yang keempat, bagaimana kita bisa membangun kebahagiaan? Seringkali kita mendengar orang berkata demikian, udah nikmati aja hidup ini. Apalagi anak-anak muda, mumpung masih muda, nanti kalau sudah tua kamu udah bisa seneng-seneng seperti ini, udah nikmati. Ya, istilahnya apa Cah? YOLO ya? YOLO. Apa itu? You only live once. Iya, kamu hanya hidup sekali saja. Nikmati hidup itu. Bolehkah kita menikmati hidup? Silahkan. Tetapi kita pengkhotbah mengatakan demikian, ingatlah akan penciptamu pada masa. Kamu boleh lakukan apa saja, boleh lakukan apa aja, hanya ingat penciptamu. Ingat bahwa apa yang kita lakukan itu akan membawa kita ke neraka atau ke surga. Ingat itu aja. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak boleh saya ke night club Pak, silahkan ke night club. Tapi ingat, night club membawa aku ke surga atau ke neraka, itu aja pikir. Boleh enggak Pak kawin lagi? Silahkan. Tapi ingat, kawin lagi membuat ke neraka ke surga. Maksudnya yang sudah punya istri pengen punya istri lagi gitu. Baru tahu ya. Sempat kepikir Pak Dani. Jangan sekali-sekali bilang sempat. Langsung di sebelah langsung darah Yesus. Anda kalau ngotot mau lakukan apapun juga lakukan. Tapi ingat baik-baik, apa yang kau lakukan itu membawa dampak ke surga atau ke neraka. Ingat itu. Setiap perbuatan kita ada dampaknya. Anda mau menikmati hidup senikmat-nikmatnya silahkan. Tetapi saya harus beritahukan pada saudara, kenikmatan hidup tanpa Allah hasilnya hanyalah sia-siaan. Saya berkata jangan sekali-sekali ada di antara kita yang bermain-main dengan narkoba. Jangan sekali-sekali. Itu hanya kenikmatan sesaat yang pasti menghancurkan. Tidak pernah narkoba itu membawa kebaikan. Amin. Tidak pernah narkoba itu membawa kebaikan. Itu namanya kenikmatan hidup tanpa Allah. Jadi semuanya sia-sia. Saudara, siapa yang paling banyak nulis tentang kesia-siaan? Salomo. Salomo itu adalah seorang yang betul-betul menikmati hidup. Hikmat luar biasa Tuhan beri, lalu kemudian dia mengambil wanita, tidak cukup 1, 2, 1000.
1000. Frankie nggak usah bayangkan sama saya. Taruh di mana? Rusun Aldo, rusun Tipang Cakung, semua ditaruh di sana. Salomo itu kalau ukuran dunia kurang nikmat apa dia? Tapi dia berkata semuanya semua sia-sia. Anak-anak muda ingat baik-baik. Ya, kalau engkau mau menikmati masa mudamu, tapi tanpa Tuhan, maka apa yang kau lakukan itu sia-sia. Tidak pernah membawa kebahagiaan. Kita akan bisa bahagia kalau gini, kita menikmati hidup dengan tetap mengingat pencipta kita, sehingga kita punya rasa takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itulah yang membawa kebahagiaan. Tidak ada yang lain. Ya. Mungkin orang berkata, Bona, karaoke aja tidak tahu. Bona harus jawab, boleh saja aku mengatakan, aku memang tidak tahu karaoke. Tidak apa-apa, aku tidak pernah masuk karaoke, yang penting aku masuk surga. Amin, amin, amin. Ini kan penghiburan ke Bona ya, setidaknya menghibur diri sendiri. Tidak apa-apa. Rokok tidak pernah nyobain, banci loh. Bona katakan, banci aja banyak yang merokok. Tidak apa-apa, orang katakan kita katro, orang katakan kita ketinggalan zaman. Orang katakan kita anak muda yang tidak gaul, tidak apa-apa, yang penting ada Tuhan di dalam hidupmu, kau takut akan Tuhan. Itu sumber kebahagiaan. Kebahagiaan kita itu tidak bisa ditentukan oleh orang lain, kita yang memilih. Jadi hiduplah takut akan Tuhan kalau kita ingin bahagia. Kemudian yang kelima, saudara, ini yang terakhir, kalau kita ingin berbahagia, jalani hidup sebagai sebuah proses. Hidup itu adalah proses, kita harus sadar. Kita hidup di zaman now, zaman yang serba instan. Semua pengen cepat, pengen instan. Kalau perlu tidak pakai lama, harus sekarang. Biasa kan begitu kan ibu-ibu kalau pesen makanan. Nah pesennya ini betul Bu? Ya betul. Satu lagi Mas, apa tidak pakai lama? Semua serba pengen cepat. Makanya ada mie instan, bubur instan, bumbu instan. Dulu zaman dulu orang kalau mau masak ngulek, saudara sekalian, ngulek gitu. Maka orang dulu tangannya kuat-kuat karena ngulek. Sekarang mah tidak perlu ngulek, tinggal jadi, saudara. Jadi semua serba instan. Demikian juga dengan hidup. Orang maunya serba cepat. Orang sudah tidak lagi atau banyak yang sudah tidak menghargai yang namanya proses. Anak-anak muda bekerja pengennya cepat, dengan gaji yang tinggi, dengan kedudukan yang tinggi. Nah, proses keinginan dapat gaji besar dengan kedudukan besar tidak disertai dengan karakter yang terbentuk. Hasilnya apa? Gampang hancur. Maka jangan heran kalau banyak generasi sekarang ini ada generasi yang korupsi. Generasi korupsi. Karena apa? Karena pengen mendapatkan banyak tanpa mau proses. Ternyata gaya hidup instan itu tidak membuat kita bahagia. Segala sesuatu yang instan itu tidak buat kita bahagia. Kalian nembak, I love you. Langsung perempuannya bilang, I love you too. Itu tidak enak, Gak seru Pak. Tidak enak, tidak seru. Gak seru Pak. Gak seru Pak. Tidak seru. Bas. Ya, Bona lagi menghibur diri. Banyak belajar. Tapi kalau ada misalkan tunggu dulu ya, aku tak berdoa dulu. Itu ada. Oh, itu seru Pak. Rasa-rasanya itu ada sesuatu. Ya. Makanya gadis-gadis kalau ditembak itu jangan langsung belum ditembak, oh aku aja. Penyerahan diri itu hanya untuk Tuhan, Pak. Minimal berkata, kita berdoa dulu. Sama-sama berdoa.
Sekalipun engkau sudah ngebet pengen berkata, yes. Apalagi kalau engkau jatuh cinta lalu engkau ditolak. Aduh, penolakan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Percuma. Itu proses. Mematangkan engkau. Membuat engkau bisa mempelajari, oh setidaknya pakai strategi ini ternyata dia tidak takluk. Lain kali pakai strategi yang lain. Pendekatan yang lain. Ya, doanya dirubah, penampilannya dirubah. Kalau tadinya gayanya engkong ya dirubahlah. Hargai proses. Bahkan saudara, saya dapatkan tulisan ini, even miracles take a little time. Bahkan mujizat pun itu kadang membutuhkan waktu. Jadi orang-orang yang tahu menghargai proses lah, dia akan bisa menikmati hidup itu nikmatnya kayak apa. Makanan apa nak yang bulat-bulat ya dulu? Makanan Jepang yang bulat-bulat itu namanya apa? Masih mending lo bilang apa mochi itu daripada bilang klepon. Jengkol siapa si istrimu siapa Sofi, suamimu makan jengkol kemarin di Bandung. Ya, saya ajarin dia makan jengkol. Jengkol itu makanan paling enak sedunia. Tapi nggak boleh sering-sering. Nanti jengkol. Seandainya kalau saudara makan takoyaki itu enak. Tapi saudara coba ambil takoyaki, kemudian langsung telan. Oke. Pertanyaan saya, enak apa enggak? Makan takoyaki itu enaknya adalah gigit sedikit, kunyah-kunyah sambil merem. Gila. Itu nikmatnya itu di situ. Jadi sambil kita mengunyah, di situlah letak nikmatnya. Itu namanya proses itu seperti itu. Ya, proses itu seperti itu. Orang-orang yang pernah bekerja ya, dulu saya ingat, saya dulu di Pandian Lamper itu bang, saya ingat saya dikasih uang itu 75.000 bang. Jadi pelayanan itu dikasih berkat itu 75.000. Wah itu rasanya enaknya luar biasa. Sampai di kampus, ajak teman-teman makan bakso. Itu baksonya bukan masalah baksonya enak, tapi karena uang yang didapat cuma segitu. Jadi makan baksonya itu pelan-pelan, dinikmati banget. Orang kalau makan enak, misalkan kalau kita makan enak itu makannya pelan-pelan gitu. Kita nikmati. Di situ letak kenikmatannya di situ. Kalau makan, itu makan karena terpaksa. Jadi artinya sebagai sebuah kewajiban. Proses itu nikmat. Proses hidup itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Bahkan mujizat pun membutuhkan waktu. Perhatikan ini faktanya. Nuh harus menunggu kurang lebih 100 tahun. Abraham harus menunggu 25 tahun. Yusuf harus menunggu 13 tahun. Musa harus menunggu 40 tahun. Daud harus menunggu kira-kira 15 tahun sebelum akhirnya janji Tuhan itu digenapi. Tahukah kita, seorang yang bisa menghargai proses adalah seorang yang punya karakter kuat. Orang yang bisa menghargai proses dalam hidup adalah orang yang punya karakter kuat. Itulah sebabnya orang-orang semacam ini, mereka akan menerima, mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Saya tutup dengan kalimat ini. Kebahagiaan adalah proses.
Jadi kebahagiaan itu bukan instan. Bahagia itu bukan instan. Kebahagiaan itu adalah keputusan hari ini. Masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Demikian juga kebahagiaan adalah keputusan kita hari ini. Dan yang ketiga, kebahagiaan itu adalah buah dari karakter. Kalau saya dan saudara memiliki karakter Kristus, buah-buah roh ada di dalam hidup kita, percayalah. Tidak usah kita kejar itu kebahagiaan itu. Orang yang menghasilkan karakter Kristus di dalam hidupnya, pasti dia berbahagia. Jadi kalau begitu, siapakah yang bisa berbahagia? Semua kita punya hak untuk berbahagia. Tetapi siapa yang bisa berbahagia adalah orang-orang yang sadar bahwa kebahagiaan itu bukan didapat secara instan, tapi lewat proses. Orang-orang yang sadar bahwa kebahagiaan itu dihasilkan, dilahirkan dari karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan pagi hari ini kami mengambil keputusan untuk kami mempercayakan hidup kami, meletakkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah keluarga kami Tuhan. Inilah segala pergumulan kami, kebutuhan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, pengharapan dan impian kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang memberi pertolongan. Kami mengatakan kami tidak kekurangan sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Tuhan menyediakan yang kami perlukan. Ada pertolongan pada waktunya. Kami sungguh percaya. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Setelah kita beribadah pada pagi hari ini, kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah pengurapan, penyertaan dari Allah Roh Kudus. Memimpin hidup kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini. Dengan bersama-sama kita katakan, amin. Jadi
Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Ibadah sudah selesai. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.